Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Laul Hidayat dengan NIM 53114220077. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang Docker. Nah, apa itu Docker? Bagaimana cara menggunakannya? Dan terakhir itu kita mencoba eh, mensimulasikan dari cara menggunakan Docker ini. Oke, apa itu Docker? Secara definisi, Docker itu merupakan layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan terisolasi yang disebut dengan kontainer. Dengan adanya isolasi dan keamanan yang memadai, memungkinkan untuk menjalankan banyak kontainer di waktu yang bersamaan pada host tertentu. Contoh kasus di mana kita mempunyai sebuah file project, contoh React.js. Nah, ingin kita mengerjakannya di operasi sistem Windows. Lalu kita ingin mengirimkan file tersebut ke teman kita. Nah, teman kita itu menggunakan sebuah operasi sistem Linux maupun macOS gitu. Nah, di dalam file React.js yang project yang saya kerjakan contohnya itu uh, banyak mengandung contoh kayak ada XM-nya, terus ada MySQL-nya. Nah, di akan dikirimkan ke teman saya. Nah, teman saya menggunakan Linux ataupun macOS gitu. Nah, itu tidak bisa uh, perlu menginstal nggak perlu menginstal apa MySQL atau XAMPP tersebut. Jadi adanya Docker ini membantu jadi dari file React.js itu jadi satu, jadi kontainer. Jadi ngebukanya udah include gitu. Dari sejarahnya sendiri, Docker itu diperkenalkan pada tahun 2013 oleh Solomon Hykes pada acara PyCon. Lalu beberapa bulan setelahnya, Docker resmi diluncurkan, tepatnya pada tahun 2014. Nah, semenjak itu Docker menjadi sangat populer di kalangan developer. Oke, untuk fitur-fitur Docker sendiri, ada Docker Engine, digunakan untuk membuat image dan kontainer. Nah, Docker Engine ini emang khusus buat kontainer dan image saja. Lalu ada Docker Hub. Jadi Docker Hub ini merupakan sebuah bisa dikatakan library dari kumpulan image-image gitu. Docker Hub sendiri itu merupakan website. Oke. Selanjutnya ada Docker Compose. Itu berfungsi untuk menjalankan beberapa kontainer atau biasa disebut dengan multi kontainer, sehingga dapat menghemat banyak waktu. Oke, untuk bagaimana cara menggunakan Docker? Sebelumnya kita udah menginstal aplikasi Docker itu sendiri. Mungkin tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini untuk bagaimana cara menggunakannya. Kita perlu memahami komen-komen dasar atau sintaks-sintaks dasar menggunakan Docker ini. Oke. Yang pertama itu pull image Docker. Jadi sintaksnya itu ada Docker pull. Sintaksnya itu Docker pull. Contoh image name-nya kita mengunduh Tomcat atau Ubuntu gitu.
Ini install contoh full image. Image-nya dari Nginx versi terbaru itu. Docker pull Nginx .2 Let's. Jadi dia bakal mengunduh library dari Docker Hub. Itu versi yang terbaru. Docker Hub sendiri itu sebuah library dari image-image. Kita bisa searching di Google Docker Hub. Oke, ini yang paling atas. Jadi Docker Hub Container Image Library. Jadi library image gitu. Oke, loading di sini. Jadi Docker Hub ini isinya berupa image-image. Contoh ada Ubuntu, terus Tomcat. Kita langsung mempraktekkan bagaimana dari sintaks Docker pull itu bagaimana. Jadi secara definisi mungkin kalau Docker pull itu mengunduh dari image dari Docker Hub gitu. Di Tomcat paling atas. Oke, ini kita bisa copy secara langsung Docker pull Tomcat. Nah, kita mencoba di VS Code. VS Code kita di terminalnya saja. Oke. Ini kita tadi sudah mencobanya. Ini masih proses download. Ini tinggal kita ketikkan saja Docker pull Tomcat. Jadi di sini dia akan mengunduh dari library Docker Hub itu sendiri. Nah, ini sudah ada beberapa yang sudah komplit. Nah, sini masih ada yang download. Masih proses mendownload. Sekitar 2 MB-an. Oke. Sambil menunggu ini terdownload semua, kita lanjut ke sintaks-sintaks yang lain. Nah, yang kedua di sini bagaimana cara membuat kontainer. Oke, untuk membuat kontainer dengan nama random atau secara acak, ini ada dengan sintaks docker container create image name-nya contoh Tomcat tadi. Docker container create Tomcat. Jadi akan mendapatkan nama secara random. Nama kontainer secara random. Oke. Untuk membuat kontainer dengan nama custom, sini kita bisa menggunakan sintaks docker container create strip 2 name. Lalu kita tuliskan nama yang kita inginkan. Nah, lalu di sini image name-nya. Tadi kan kita menggunakan Tomcat. Kita contoh di sini ya. Docker container create strip 2 name. Lalu namanya di sini contoh web strip server strip 1 Nginx atau kita contoh tadi pakai Tomcat image name-nya. Oke, selanjutnya sini untuk menjalankan kontainer setelah melakukan pull image atau mengunduh image dari library Docker Hub,
kita bisa menggunakan sintaks docker start. Misal tadi Tomcat ya yang kita sedang unduh, maka kita tulis docker start Tomcat gitu. Atau kalau dengan nama kontainer yang sudah kita berikan, contohnya di sini menggunakan docker start web min server min 1 strip. Oke. Untuk melihat daftar kontainer yang ada, yang keempat ini melihat daftar kontainer yang sedang berjalan, kita bisa menggunakan sintaks docker ps. Oke, coba kita langsung praktekkan. Apakah ini udah selesai? Oke, mungkin ini udah selesai downloadnya. Coba kita lihat melihat kontainer yang sedang berjalan. Docker spasi ps, enter. Ini sedang loading. Nah, sini ada beberapa kontainer, ada beberapa image. Sini contohnya, sini saya sudah menjalankan image Ubuntu. Namanya config. Tadi membuatnya secara acak. Yang tadi yang Tomcat sepertinya masih belum selesai downloadnya. Ada yang perlu di download lagi. Makanya ini belum masuk ke Docker PS. Oke, untuk menghentikan kontainer yang kelima, di sini ada Docker stop, nama dari kontainernya. Contoh tadi di sini nama kontainernya itu confide. Jadi Docker stop hapus kontainer itu kita bisa menggunakan Docker rm. Di sini contoh penggunaannya Docker rm, nama kontainer. Kita menggunakan web strip server. Untuk melihat daftar image yang ada, kita bisa menggunakan sintaks docker image. Contoh, kita ini menjalankan di terminal VS Code. Ini agak nge-lag. Docker spasi image. Oke, enter. Oke, loading. Sambil loading kita coba untuk sintaks yang lain gitu. Sini ada yang ke-8 untuk menghapus image yang ada. Kita menggunakan Docker RMI, nama image-nya. Terus versinya. Contoh penggunaan di sini Docker RMI inx.2 let
terbaru gitu, versi terbaru. Oke, yang kesembilan di sini ada mengambil Docker image dan membuat serta menjalankan kontainernya. Nah, untuk sintaksnya sendiri, kita langsung ke contoh penggunaan. Dockeran main uh, strip 2 name. Nah, nama kontainernya di sini React App min D min P, port lokalnya 8080, terus port kontainernya ×2 port kontainer 80. Terus ini name X-nya React Basic, versinya terbaru gitu. Let's penggunaan seperti itu. Oke. Ini masih loading ya yang Docker image. Oke. Mungkin seperti itu untuk penggunaan secara dasarnya, basicnya. Oke, mungkin di sini kita mencoba menjalankan dari sebuah example untuk membuat menjalankan sebuah file React.js di Windows. Oke, di sini kita menggunakan VS Code. Nah, yang perlu kita siapkan di sini ada VS Code tentunya. Terus ada Docker VS Code extension. Terus Docker desktop. Terus ada Docker Hub. Oke, di sini saya sudah menyiapkan semuanya. Untuk extensionnya kita install di sini. Kita bisa tulis Docker. Error ya. Docker. Nah, ini paling atas. Install aja. Berhubung saya udah install, maka tidak perlu install lagi. Untuk Docker Hub kita pakai link. Oke. Untuk yang pertama, kita biasanya ini sudah yang terbaru. Kita control N, control new Docker file ini kita hiraukan dulu. Untuk filenya sendiri kita dapat dari GitHub, GitHub-nya di sini. Oke. Yang pertama nih kita download file dari repository GitHub ini. Kita download secara zip. Kebetulan saya sudah download untuk filenya seperti ini. Getting start.
Oke, di folder project Docker. Nah, ini filenya berupa zip file. Kita ekstrak terlebih dahulu. Isinya seperti ini. Oke, setelah kita download lalu kita ekstrak jadi sebuah folder. Kita buka VS Code kita, kita buka foldernya, folder. Nah, pilih yang folder app. Oke, oke, kita udah masuk ke filenya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita buat Docker file di tempat package.json-nya. Caranya kita new file, lalu kita ketikkan Docker file. Berhubung saya sudah buat di sini, kita ketik. Nah, D-nya mesti besar. Docker file tanpa spasi. Sudah ada, jadi kita tidak perlu bikin lagi. Oke, lalu kita klik Docker file-nya. Kita klik. Nah, oke. Selanjutnya kita copy saja ini from ini menjalankan ini Alvin app install. Oke, udah di copy, lalu kita build image-nya. Nah, caranya seperti apa? Oke, kita di file explorer kiri VS Code. Nah, Docker file select with image. File explorer. Nah, di sini klik kanan build image. Sorry. Di sini build image. Kita enter. Kita bakal masuk di terminal. Oke. Selanjutnya kita masukkan sintaks docker build minte getting start. Oke, kita masukkan. Ini masih loading, jadi belum bisa diketik apa-apa. Tunggu, masih task in running. Lumayan lama.
Ya Allah, nge-lag. Oke, kita tunggu terlebih dahulu.